Yang saya hormati Bapak Dr. Saifullah selaku Korwas ya, Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang sejogjanya Bapak Maman Nur Fadilah ya selaku Kasih Pendik. Seharusnya bisa hadir, tapi barusan beliau me-WA saya pas sebenarnya acara beliau itu jam 10 ya harusnya ya dengan DPRD tentang apa kebijakan di distrik gitu ya, ada undangan. Namun beliau diundurkan menjadi jam 1. Jadi mohon maaf, salam dari Pak Kasih Tendik tidak bisa hadir karena acara beliau yang dinaikkan ya. Jadi mohon maaf ya. Tapi secara intinya Pak Maman, Pak Kasih lanjutkan ya nanti oleh Pak Korwas ya sekaligus narasumber sekaligus juga membuka acara ini ya gitu. Jadi itu salam dari Pak Maman ya, Pak Kasih Tendi. Pak Korwas yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya dari berbagai daerah ya, mungkin ada yang dari luar Bogor juga bergabung dengan kita. Pertama-tama kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam daring ya, dalam apa namanya ya daring ya, melalui Google Meet ya. Pak Korwas yang saya hormati, perlu kami laporkan kegiatan ini diprakarsai oleh para teman-teman ya, saya dan teman-teman semua pengurus MGMP di Kabupaten Bogor dalam upaya untuk membekali, menambah wawasan, pengetahuan tentang khusus tentang DUPAK ya Bapak Ibu ya. Jadi daftar usul penilaian angka kredit ya. Sehingga pesertanya mohon maaf di grup itu saya batasi sesuai dengan materinya memang hanya yang PNS atau ASN ya. Dan memang sampai saat ini kami di pengurus forum belum tahu kalau misalnya penaikan pangkat untuk yang non PNS itu apa pakai gimana caranya, yang mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari Pak Korwas ya untuk teman-teman yang non PNS. Yang saya tahu untuk DUPAK hanya untuk PNS sehingga dibatasi seperti itu ya. Tapi bukan berarti teman-teman yang non PNS tidak boleh bergabung ya, itu silahkan saja. Bapak Ibu, sebelum Pak Korwas menyampaikan materinya ya hari ini bersama dengan Pak Korwas, nanti perlu kami antarkan dan laporkan bahwa kegiatan ini berlangsung nanti selama 4 hari. Yang pertama hari ini nanti akan dipimpin atau langsung bersama dengan Pak Korwas ya, itu tentang berkas-berkas kenaikan pangkat dan sampai ke unsur pembelajaran ya. Kemudian besok akan bersama 3 hari ya, bersama dengan Ibu atau Bapak Ibu tim penilai angka kredit Kabupaten Bogor ya. Nanti ada Bu Sadiah, ada Bu Yoyoh, dan ada Bu Narti ya. Beliau adalah tim penilai angka kredit, berkenan share ilmunya kepada kita semua. Nah, secara umum yang melatar belakangi kegiatan ini ya perlu kami sampaikan kepada Pak Korwas, itu adalah di lapangan masih ditemukan ya sebagian besar teman-teman masih belum mengerti benar ya, belum paham benar bagaimana menyiapkan ya, karena kalau kegiatan dilakukan 3 tahun 4 tahun yang lalu ya, bagaimana menyusun dan menyiapkan DUPAK ini dengan profesional, dengan tertib sehingga memenuhi syarat oleh tim penilaian kredit ya. Itu hasil observasi atau pengamatan kami di lapangan pada teman-teman masih banyak belum bisa menyiapkan ya, menyiapkan secara tertib administrasi itu. Nah, sehingga pada siang hari ini kita adakan pelatihan namanya pelatihan DUPAK ya. Nanti kalau pesertanya masih banyak, masih ada yang berminat, kalau lewat WA nanti insya Allah minggu depan mungkin tahap yang kedua atau ketiga kita lanjutkan ya, seperti itu. Dan seperti kita ketahui bahwa di Bogor ini untuk kenaikan pangkat itu setiap April dan Oktober ya. Jadi sekarang ini nanti bulan ini ya, ini mulai Oktober ya, ini adalah untuk kenaikan pangkat ya, seperti itu. Nah, Pak Korwas, seperti itu yang bisa saya antarkan. Peserta yang sudah masuk sekarang 23 orang, dan nanti sambil berjalan akan nambah, saya admit ya, teman-teman yang mau ikut. Nah, untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan yang terhormat Bapak Korwas ya, Dr. Saifullah
menyampaikan materinya tentang Dupak, dan sekaligus memang karena Pak Kasihnya tidak bisa hadir, mewakili membuka acara ini Pak selanjutnya nanti biar teman-teman resmi ya kegiatan ini. Selanjutnya saya persilahkan yang terhormat Bapak Korwas, Bapak Dr. Saifullah untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Haji. Masih termute Pak Haji, mohon maaf. Klik termute. Baik ya Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini, di sela-sela kesibukan kita semua, kita bisa melakukan kegiatan yang sangat luar biasa. Karena ini berkaitan dengan nasib kita ya. Tentunya harapannya mudah-mudahan sekalipun pertemuan kita melalui Google Meet ini mudah-mudahan tetap bermanfaat buat kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Allah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita semua. Amin ya Allah. Bapak Ibu, khususnya ini Bapak Sudarno ya, Bapak Dr. Sudarno, yang alhamdulillah sudah memfasilitasi kita ya, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini. Yang mudah-mudahan ketua forum GMP ini mudah-mudahan tetap diberikan semangat dan diberikan kesehatan. Amin, amin semuanya buat semua. Ya, dan juga ibu-ibu yang alhamdulillah kurang lebih 23 ya Pak Darno. 26 Pak. 26 sekarang udah nambah lagi ya. Sambil berjalan nanti nambah. Ya, mudah-mudahan ini sekalipun kita dalam ya jarak yang sangat jauh ya. Saya juga ada lagi di pesantren ini baru dari sekolah sedang monitoring tentang AKM ya di pendidikan dasar, dan saya langsung di pesantren ya. Karena itu mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini kurang lebih 1,5 jam ke depan ini sangat bermanfaat waktunya, sehingga kita benar-benar bisa selesai nanti ya untuk periode Oktober, karena untuk periode April sudah mau selesai besok Pak, sudah ya. Kenaikan pangkat untuk yang sekarang untuk periode April itu adalah tanggal 20 pemberkasan harus sudah sampai di Bogor ya. Karena itu Bapak dan Ibu ya, melalui kegiatan ini ya paling ini bisa kita yang namun demikian yang namanya ilmu pengetahuan suaranya jelas nggak atau terputus-putus? Terputus ya, putus Pak. Ya, ini mungkin sinyal ya. Sinyal Pak Haji. Sedang hujan besar soalnya di sini. Lagi hujan besar ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Yang pertama tentu saja sekiranya yang akan membuka acara ini adalah Pak Kasih ya, Pak Maman. Ya, karena sehubungan beliau sampai hari ini belum hadir dan belum ada konfirmasi. Tentunya sekalipun dengan tidak hadirnya beliau tetap kegiatan kita bermakna ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Tentu saja amin. Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor saya mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi dan aktivitas ya forum guru ini yang selalu eksis di Kabupaten Bogor ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini terus dilanjutkan ya. Bahkan ya jumlah guru kita sangat banyak ini Pak Darno ya. Artinya bukan hanya 26 ini ya. Kalau toh nanti kegiatan ini sangat baik dan diharapkan oleh teman-teman kita ya,
tentunya kegiatan ini harus diteruskan, ya, dilanjutkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mewakili, ya, atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, acara kegiatan Zoom meeting kita ini meliput wangi, kita bersama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lanjutkan kepada materi yang pada kesempatan ini diberikan tugas kepada saya untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu, yang tentu saja materi ini sesungguhnya sudah sering kita dapatkan, ya. Jadi materi ini sudah sering kita dapatkan, namun memang benar tidak semua teman-teman guru ini mampu menyusun dengan baik, sehingga setiap kali mau naik pangkat kita masih menggunakan jasa orang lain. Harapannya tentu saja setelah kegiatan ini, untuk naik pangkat, untuk mengurusi nasib sendiri, ya, usahakan kita bisa menyusun depak sendiri, ya, mampu menghitung sendiri, sehingga kita pada akhirnya kita akan diberikan kemudahan, ya, untuk mendapatkan hak kita, untuk mengundang, untuk menjemput hak kita. Karena seringkali banyak Bapak dan Ibu guru atau kepala sekolah ataupun pengawas sampai, ya, di atas 6 tahun, 7 tahun, ada yang sampai 10 tahun ini pada yang belum naik pangkat ini. Nah, kemungkinan memang diantaranya adalah kesulitan bagaimana cara menyusun dupa, bagaimana cara mendokumentasikan kegiatan keseharian. Padahal secara umum saya meyakini Bapak Ibu guru ini bekerja dengan baik. Namun ada beberapa kesulitan, terutama dalam hal bagaimana cara mendokumentasikan pekerjaan kita dari waktu ke waktu. Nah, karena itu melalui kegiatan ini yang ditugaskan kepada saya berkaitan dengan pemberkasan, kemudian yang kedua pemberkasan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Itu yang insya Allah kurang lebih 1,5 jam ke depan, sambil kita nanti diskusi di akhir kegiatan ini, ya, sehingga benar-benar yakin yang kemarin-kemarin ini ketika Bapak Ibu mengusulkan itu, ternyata banyak juga yang tidak lolosnya, itu, ya, banyak yang tidak lolosnya. Nah, itu mudah-mudahan dengan pembekalan sekarang ini, ya, kita akan semakin tahu mana yang harus kita persiapkan. Bapak dan Ibu bisa dilihat ini. Oke. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Halo? Belum tampil, Pak. Belum tampil. Oke. Ya. Bapak Ibu silahkan nanti kalau yang bertanya, ya, boleh raise hand, boleh juga menulis di chat, ya. Ada chat tuh, ya, silahkan nanti. Yang tanda panah Pak Haji. Oh, iya. Ya, sip. Ya. Sama dengan Zoom. Oke. Ya. Ini agak susah nih sinyalnya ini Pak Dana. Oke, sudah muncul? Ya, diarahkan ke ini masih proses, PPT-nya. masih proses. Proses. Ya. Masih proses. Oke. Ya. Sudah Pak Haji muncul. Muncul?
Sudah muncul belum? Ya. Oke, ya. Sudah, Pak. Baik, Bapak dan Ibu. Ini kurang lebih kita akan berbicara dua hal ya, karena angka kredit ini pada hakikatnya secara umum ini ada 4 yang harus kita persiapkan. 1 pendidikan, 2 kegiatan pembelajaran, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, dan yang keempat adalah penunjang. Saya pada kesempatan ini hanya akan memfasilitasi Bapak dan Ibu berdiskusi berkaitan dengan pembelajaran dan kepegawaian, di dalamnya ada pendidikan. Baik. Nah, yang pertama berkaitan dengan dokumen kepengawasan, ya, kemudian bukti fisik pendidikan dan bukti fisik melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tambahan. Yang lainnya, yang ketiga dan keempat nanti oleh teman yang lain. Berkaitan dengan kepegawaian, kemarin mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan secara umum, yang pertama bahwa susunan berkas dupa, ya, tentu yang pertama dilengkapi dengan daftar isi apa-apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dokumen kepegawaian. Surat guru tentu saja dari kepala sekolah, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu pengawas itu adalah dari kepala dinas. Mengusulkan. Suaranya hilang ya Pak Haji ya? Oh ya, baru ada. Halo? Iya Pak, suaranya ini apa, timbul tenggelam. Timbul tenggelam suaranya. Aduh. Ya. Oke. Kencang sekarang Ya, Pak? sudah lancar lagi. Agak lancar lagi. Ini kayaknya wifi-nya ini. Hujan besar Pak di sini. Oke, kita lanjut ya. Ya Pak. Baik. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya sampaikan sekali lagi, untuk Bapak Ibu guru, pengusul dupak adalah kepala sekolah. Sementara untuk pengawas adalah kepala dinas pendidikan. Nah, kemudian fotokopi konversi NIP itu pernah kita ada perubahan NIP, yang dulu misalkan kita NIP-nya 131 ya. Nah, dikonversi NIP kita itu kepada yang terbaru berdasarkan tanggal lahir kita ya, tanggal lahir kita. Makanya konversi NIP itu yang 1 lembar jangan sampai hilang, itu harus didokumentasikan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ini yang keempat adalah fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK terakhir ya. Jadi laporan hasil penilaian PAK itu juga dilampirkan. Kemudian fotokopi PAK terakhir ya. Kemudian fotokopi SK jabatan terakhir. Ini juga harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ya yang ada penyesuaian PAK ya, itu fotokopinya juga harus dipersiapkan jika sudah disesuaikan. Ya. Karena itu tahun berapa pernah ada penyesuaian PAK ya, karena dulu kan terjadi perubahan jabatan dulu ketika ada struktur ada kandip ya, kemudian berubah jadi dinas. Nah, kemudian bagi yang belum disesuaikan
agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki penyesuaian PAK. Jadi bagi Bapak Ibu yang yang sudah ada penyesuaiannya silakan tinggal di fotokopi. Kalau yang belum diberikan surat keterangan atau pernyataan belum memiliki penyesuaian PAK. Ya, itu. Sama yang menandatanganinya adalah kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah bagi Bapak Ibu guru dan pengawas oleh kepala dinas. Kemudian berikutnya adalah fotokopi SK penyesuaian jabatan fungsional ini, JAPFUNG ini. Ini yang seringkali ketinggalan. Bahkan banyak di antara teman-teman kita, ya Bapak Ibu guru, yang belum memiliki ini, ya JAPFUNG ini. Makanya kepada Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, kalau mau naik periode Oktober, dari sekarang diurus terlebih dahulu kepada kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ya. Ini untuk JAPFUNG ini. Jika sudah diselesaikan, bagi yang belum diselesaikan agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki SK penyesuaian jabatan fungsional guru. Kemudian berikutnya adalah fotokopi ijazah. Ya. Ini juga ada beberapa guru yang sudah berkali-kali naik pangkatnya, tapi ijazahnya gelarnya belum muncul, ya, gelarnya belum muncul. Makanya saran dari saya, ketika gelar belum muncul pada SK, padahal sudah dinilai angka kreditnya, maka harus ada pengusulan pencantuman gelar. Ya, jadi pencantuman gelar. Tapi kalau belum dicantumkan dan belum dinilai angka kreditnya, maka fotokopi ijazah ini harus dilengkapi ya dengan apa? Satu surat izin belajar atau surat tugas belajar. Ini juga seringkali kita tidak tahu antara izin belajar dan tugas belajar. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu melanjutkan pendidikan ke S2 ataupun S3, maka wajib sejak awal diurus izin belajarnya. Kalau Bapak Ibu bukan tugas dari pemerintah. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan surat izin belajar, kewajiban Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, tetap wajib untuk melaksanakan tugas pokok. Berbeda halnya dengan Bapak Ibu yang mendapatkan surat tugas belajar. Ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan surat tugas belajar dari Bupati atau izin belajar sama dari Bupati, kalau tugas belajar itu Bapak Ibu full. Bapak Ibu khusus untuk belajar dan tidak harus melaksanakan kegiatan pokok yang harian. Itu bagi Bapak dan Ibu tugas belajar. Karena itu pastikan Bapak Ibu melanjutkan ke S2 ataupun ke S3 mengantongi izin belajar atau tugas belajar. Dan ada beberapa perguruan tinggi kemarin ada ketahuan ternyata ada beberapa perguruan tinggi yang belum terakreditasi tapi bisa melahirkan sarjana. Dan itu juga tidak bisa diproses ijazahnya untuk disesuaikan. Karena itu Bapak dan Ibu berhati-hatilah ketika akan melanjutkan pendidikan ke S2 ataupun S3. Pastikan bahwa perguruan tinggi yang kita masuki itu satu ada izinnya. Kemudian yang kedua sudah terakreditasi. Itu yang paling penting. Kemudian surat izin belajar atau surat tugas belajar bagi yang mengajukan yang menyesuaikan ijazah. Bagi Bapak Ibu guru yang kuliahnya di luar negeri, ya, mau ngambil magister ataupun S3, maka Bapak Ibu juga wajib ya mengajukan permohonan pengakuan ijazah luar negeri kita melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Ya. Jadi tidak serta-merta ijazah yang kita kantongi dari luar negeri langsung bisa digunakan. Tapi secara aturannya harus ada pengakuan dulu dari kementerian, baru bisa disesuaikan.
Kemudian bagi tugas belajar yang melampirkan SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru. Jadi Bapak dan Ibu yang mendapatkan tugas belajar, Bapak Ibu hanya bisa diberikan kepada orang yang bekerja, ya, yang bekerja. Karena itu tidak diperkenankan. Kemudian nanti ya SK pengangkatan kembali setelah selesai tugas belajar. Jadi Bapak dan Ibu ada berapa proses bagi Bapak Ibu yang melakukan, yang mendapatkan atau mengantongi izin belajar dari Bupati, cukup Bapak Ibu melampirkan saja, ya. Tapi ketika yang surat tugas belajar, Bapak Ibu juga harus mendapatkan kembali SK pengangkatan kembali setelah selesai tugas belajar. Kemudian yang berikutnya adalah ya sertifikat pendidik, kemudian penilaian prestasi kerja ya 2 tahun terakhir. Ya. Itu berkaitan dengan kepegawaian yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu selain daripada kepegawaian, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan yang kedua adalah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan kegiatannya sehari-hari. Ini dupak dan bukti fisiknya disusun dengan urutan sebagai berikut. 1 dupak ya. Ini format sesuai dengan lampiran peraturan bersama. Ini yang dikenakan Kepala BKN nomor 3 dan nomor 14 tahun 2010. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu, format sesuai lampiran. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dibuka dalam buku dupaknya ya. Jadi harus sesuaikan, jadi tidak membuat sendiri ya surat pernyataan. Kemudian surat pernyataan kepala sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan kepesertaan berkelanjutan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Kemudian surat pernyataan. Jadi secara umum tetap yang 4 ini di bawah, tapi yang pertama tadi tentang kepegawaian lengkapi, kemudian pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran juga harus dilengkapi. Ya. Kemudian dokumen kepegawaian susun seperti ini, yang tadi sudah disampaikan ya. Ini masih sama tadi yang dari golongan 3A sampai dengan 4A. Ya. Ini surat pengantar yang tadi disampaikan, fotokopi konversi sama fotokopi surat lampiran sebenarnya yang pak begini, fotokopi pak terakhir, SK jabatan terakhir, kemudian fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir, fotokopi penyesuaian pak sama ini fotokopi SK penyesuaian jabatan fungsional, kemudian fotokopi ijazah bagi yang tugas belajar sama penjelasannya tadi, fotokopi sertifikat pendidik, kemudian penilaian prestasi. Itu sampai golongan 4, jadi hampir sama. Kemudian Bapak dan Ibu, ini dari 3A sampai dengan 4B, ini dari 3A sampai 4E. Pada prinsipnya hampir sama nih. Ini dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ya. Ini dokumen kepegawaian sama seperti tadi ya, prestasi akal. Artinya Bapak dan Ibu ya harus mempersiapkan kepegawaian dokumen kepegawaian seperti yang saya ungkapkan. Ada beberapa edaran yang kemarin yang sudah yang edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya, itu diantaranya memang ada dilengkapi dengan SK Wakasek ya kalau di SMP.
sama ini ya, dokumen kepegawaian yang sudah diedarkan dari Dinas Pendidikan ini. Jadi fotokopi sah ya PAK terakhir, fotokopi sah SK pangkat terakhir, fotokopi sah SK Inpasing jabatan fungsional guru, fotokopi sah SK CPNS dan PNS. Ini semuanya. Kemudian ada fotokopi SKPL, fotokopi sah SK ini ya, SK terakhir, SKP 2018 dan 2018 bernilai baik, kemudian fotokopi sah sertifikat pendidik, fotokopi sah kepala sekolah, ini yang bagi kepala sekolah yang tadi belum diungkapkan, kemudian fotokopi SK Wakasek ya, SK kepala perusahaan ya, ini juga dilengkapi, fotokopi ijazah, transkrip nilai, legalisir perguruan tinggi, izin belajar, ini dari Porlab Dikti. Bahkan ini untuk ijazah ini ada Porlab Dikti. Suara Pak Korwas hilang ya, Bu, Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya Pak, hilang Pak. Oh, iya, sinyal kayaknya ini. Hilang Pak. Ya, Bapak Ibu, kita sudah 35 orang ya bergabung. Nanti yang mau bertanya, silahkan ya, pada saat narasumber menyampaikan juga boleh ya. Nah, ini kelihatannya Pak Korwas lagi terpental nih. Mungkin mau ini lagi ya. Jadi silahkan aja Pak Ibu ya. Jadi kegiatan ini khusus untuk kita membahas tentang DUPAK Bapak Ibu ya, daftar usul penilaian angka kredit, itu singkatan DUPAK itu ya. Nah, untuk hari ini Pak Korwas menyampaikan tentang syarat-syaratnya dulu administrasi ya, nanti dengan pembelajaran ya. Namun kalau besok itu kita akan tentang PKG-nya ya, PKG yang terbaru ya, nanti oleh Bu Sadiah ya. Terus hari ketiga nanti ada Bu Yoyoh ya tentang PI dan KI. Hari terakhir tentang PD dan penunjang ya. Gitu. Bapak Ibu kita tunggu dulu ya. Ini kayaknya Pak Korwas terpental nih. Sebenarnya ini saya udah menggunakan ini ya, Jmeet yang ada di akun belajar ya. Seharusnya lancar gitu ya. Mungkin karena situasi sinyal dan sebagainya ya. Kalau kemarin acara kalau mau pakai menggunakan Microsoft Teams lebih sulit lagi Bapak Ibu ya. Gimana kalau menggunakan Teams kemarin ada yang tidak bisa bukan? Ada yang nggak bisa masuk ya? Betul nggak? Ya, semula mau menggunakan Microsoft Teams. Kalau saya ya gimana bisa? MT tidak bermasalah Pak. Bisa Pak kalau MT. Iya ya nggak bermasalah ya. Cuma beberapa teman banyak yang wabri ke saya kesulitan Bu, jadi menggunakan itu sehingga saya pindah ini ke Meet gitu ya. Nanti kita coba lagi Pak Ibu ya, karena Microsoft Teams yang ada di di forum MGMP itu masih berlaku sampai nanti tanggal 15 Desember Pak Ibu ya, kita sewa itu ya. Nah ini terpental kayaknya nih, kita telepon dulu Pak Haji ya. Kayak terpental.
Ya Bapak Ibu, kita masih menunggu dulu ya. Sepertinya terpental nih hujan besar katanya di daerah Luliang ya. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Korwas masuk, kalau ada yang bertanya disiapkan ya. Dulu ya. Nah ini mau masuk. Assalamualaikum Pak Dr. Sudarno. Oh ya, silahkan dengan siapa ya? Saya Sadiah Pak. Oh Bu Sadia. Iya. Iya Bu. Mana Ya, Bu? mungkin untuk mengisi kekosongan ya Pak ya Iya Bu. sambil Ya. menunggu Pak Oh, Korwas. Untuk penyusunan berkas barangkali bisa ya. saya sedikit share di sini ya Ya. Pak. Ya, silahkan Bu. Supaya lebih mudah, supaya semua teman-teman bisa lebih mudah menyusun, sebetulnya tinggal mengikuti surat edaran yang dari dinas. Surat edaran dari dinas itu sudah tersusun dengan rapi urutan-urutannya, mulai dari kepegawaian disusun, biasanya kepegawaian yang diminta 2 rangkap. Nah itu biasanya fotokopinya juga kan diminta dilegalisir ya. Untuk yang lainnya, kalaupun memang membuat 2 rangkap tidak perlu dibawa ke dinas, yang dibawa itu cukup 1 rangkap saja. Yang 2 rangkap hanya kepegawaian, karena kepegawaian itu nanti akan diserahkan ke tim penilai dan juga disimpan oleh Dinas Pendidikan, oleh kepegawaian begitu. Nah, nanti setelah kepegawaian baru ikuti ke yang keduanya. Nah, itu tidak ada yang sulit menurut saya ya kalau Bapak Ibu tinggal mengikuti surat edaran. Nah, untuk PKG besok itu insya Allah nanti PKG yang 360 derajat ya, PKG yang baru karena kebetulan mungkin ini sosialisasinya sebetulnya sudah lama, tapi mungkin belum sampai ke semua teman-teman. Nah, setelah PKG, teman-teman nanti Bapak Ibu semua bisa menyusun pengembangan dirinya seperti itu. Nanti juga sama ya oleh, oh ini ada kebetulan pengembangan diri itu nanti Bu Narti ya. Kebetulan ini ada pertanyaan, mungkin Bu Narti bisa menyimak atau tidak Bu Narti? Pak Dokter Sudarno, maaf. Bu Narti masuk Iya ke Bu. room nggak? Belum masuk ya? Sebentar ini Oh, belum masuk. ada yang chat belum? Ya, kalau Benar. belum masuk Ya. nggak apa-apa ya, barangkali saya mendahului Bu Narti bicara. Untuk teknis penyusunan pengembangan diri, itu kan bisa 1 periode semua, bisa satu-satu. Tapi untuk tim penilai sendiri sebetulnya menurut pendapat saya sendiri itu enak satu-satu. 1 sertifikat untuk diklat, dibuatkan 1 laporan pengembangan dirinya sesuai dengan kerangka yang diminta pada buku 4. Ada buku 4 terbaru yang revisi, mungkin Bapak Ibu bisa di-download ya, itu mudah sekali. Nah, untuk menyusunnya silahkan diawali dulu dengan laporan pengembangan diri, di belakangnya adalah surat tugas. Apabila surat tugasnya itu sudah tidak ada dan itu produknya sudah lama, mohon maaf dari 4A ke 4B itu kan banyak juga yang sudah lebih dari 5 tahun barangkali belum naik pangkatnya, mungkin terselip atau mungkin rusak atau bagaimana, itu bisa diganti dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Surat keterangan dari kepala sekolah TMT-nya itu tidak perlu mengikuti surat tugas keluarnya. Tapi TMT-nya berdasarkan surat dibuat, berdasarkan nomor surat keluar di sekolah tersebut. Nah, itu yang menjadi pengganti surat tugas. Nah, itu juga dilampirkan dan sertifikatnya. Jadi enak, tim penilai itu ketika menilai enak. Kalau sudah dijilid satu-satu. Nah, ya. Nah, ini ya sesuai dengan pertanyaan barusan. Mohon maaf, selama ini banyak yang membuat laporan pengembangan diri itu
kurang tersusun dengan rapi, sehingga kami tim penilai itu harus mencari-cari laporannya mana, surat tugasnya mana, sertifikatnya mana, itu dipisah-pisah. Nah, kalau dipisah-pisah tentu itu memakan waktu untuk kami. Harusnya kami kerja cepat, jadi malah harus mencari-cari terlebih dahulu. Bapak Ibu yang akan mengusulkan naik pangkat, kami lebih menghimbau, barangkali kami lebih senang ketika menerima dalam satu bundle itu. Nah, dalam satu bundle itu sudah diawali dari laporan, di belakangnya langsung sudah masuk Pak Korwas? Oh, Bapak mangga silahkan dilanjut. Baru masuk. Ya. Terpental ya Pak Haji. Ya, mangga Pak, silahkan, barangkali nanti saya ini lagi. Mangga Pak. Termute. Hujan Oh, besar termute, Yang. Ya. Iya. Dari Ya. tadi nggak masuk Pak. Terpental Pak Haji. Tadi nggak ada suaranya, terus oleh Bu Sadiah diberikan penjelasan ya. Ya. Oh ya Allah. Iya Sampai Pak. apa Pak? Sampai apa saya tadi? Tadi apa ya, berkas-berkas itu ya Pak? Masih Iya. yang kepala sekolah yang wakil gitu Pak ya. Yuk. Oh, masih di kepegawaian, belum, padahal saya udah sampai ke pembelajaran. Belum Pak. Tadi mungkin Pak, tadi Pak Haji terus melanjutkan, cuma nggak sadar terpental Pak tadi Pak. Hilang. Oke. Ya, diulangi lagi aja Pak Haji share. Oke. Nah, share lagi. Oke. Sampai mana tadi ya? Coba. Yang pembelajaran yang belum. Oh, pembelajaran belum. Kalau dokumen udah selesai semua. Ya, sudah tadi oleh Bu Sadiah juga sudah disampaikan untuk mengurutkan tadi. Oke. Oke, kita lanjutkan saja Bapak dan Ibu ya. Kedengaran? Ya, Halo? sudah. Suaranya sudah Pak. Sudah ya? Oke. Ya udah. Biar ini apa namanya? Presentasinya pakai ini aja lah. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan dokumen kepegawaian yang udah saya sampaikan, kurang lebih ada tadi oleh Ibu siapa dilanjutkan ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan pembelajaran ya, pembelajaran itu yang harus dipersiapkan oleh kita ya ketika mengusulkan, tentu saja adalah surat pengantar ya. Surat pengantar kalau guru dari kepala sekolah ya. Bukan surat pengantar, surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan ya. Jadi surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan itu harus selalu dilengkapi. Kemudian yang kedua, SK pembagian tugas ya. Jadi SK pembagian tugas ya, setiap tahun yakinkan Bapak dan Ibu guru bisa menerima surat pembagian tugas mengajar kita ya. Kalau untuk Bapak Ibu guru yang di SD kan kelasnya, kalau kita adalah mengajarnya tetap di kelas berapa, mata pelajaran apa, itu setiap tahun. Kemudian ada yang bermasalah, ini teman-teman guru, adalah penilaian kinerja guru. Makanya tadi saya katakan penilaian kinerja guru itu lengkap. Jadi kalau dulu banyak yang tidak lolos Bapak Ibu guru, oleh tim selalu dicoret dalam dalam penilaian kinerja itu hanya ada 2 komponen saja ya. Makanya Bapak Ibu saya sarankan dari mulai lampiran 1A, 1B, 1C dan 1D ya,
Mulai Bapak Ibu bagaimana cara membuka pembelajaran, bagaimana kegiatan inti, bagaimana proses, bagaimana semuanya itu dalam bentuk deskripsi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, itu yang sering kali. Kemudian bagi kepala sekolah, Bapak dan Ibu, ini sampai hari ini masih menggunakan instrumen yang lama untuk PKKS-nya. Padahal Hilang lagi ya suaranya di tempat Pak Korwas ini kayaknya ya. Nah, ada lagi. ada lagi? Ya, ada lagi Pak. Ada lagi. Ya. Waduh. Ini saya baru pindah tempat ini. Oh. Ya, bekas AKM tadi. Oke, bekas AKM anak-anak. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk PKKS. Kalau PKK tadi ya, udah jelas ya. Lampiran 1A, 1B, 1C, dan 1D dilengkapkan semua sesuai dengan instrumen yang sudah beredar. Kemudian untuk PKKS masih menggunakan instrumen yang lama. Ya. Karena yang terbaru yang sudah beredar, bahkan saya kebetulan dengan Ibu Dewi waktu itu di Jakarta mendapatkan informasi instrumen yang baru berkaitan dengan tupoksi kepala sekolah hanya ada 3. Yang pertama berkaitan dengan manajerial, kemudian yang kedua berkaitan dengan supervisi akademik, dan yang ketiga berkaitan dengan kewirausahaan. Ya, namun pada kenyataannya di Kabupaten Bogor khusus untuk kenaikan pangkat masih menggunakan PKKS yang menggunakan angka 01 dan 2. Ya, mungkin ya ini juga harus dipersiapkan Bapak dan Ibu, karena kemarin Ketua MKPS harusnya hari ini saya menghadap ke dinas untuk mendapatkan surat tugas menilai kinerja kepala sekolah dan menilai kinerja guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ini. Ya, karena itu dipersiapkan saja oleh Bapak dan Ibu, karena memang untuk penilaian kinerja baik kepala sekolah ataupun guru itu dilakukan setiap minggu kedua di bulan Desember, ya, sehingga di akhir Desember sudah selesai. Namun untuk SMP ternyata kemarin ini ada trouble, ya. Ini Januari, bahkan ada yang Februari masih menilai, ya. Ini juga kepada Pak Darno, ini juga warning ini ya. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman di pengawas SMP bahwa penilaian itu bisa saja dikedepankan ya, di awal Desember atau pertengahan November bisa dimulai, karena memang jumlah sekolah kita ini kan lebih banyak ya jumlahnya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu ya, sekali lagi khusus untuk penilaian kinerja ini agar dilengkapkan ya dari penilaian kinerja atau penilaian kinerja kepala sekolah ya. Mudah-mudahan dengan informasi ini Bapak dan Ibu ya bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Itu saja mungkin dari saya Pak Dano, dan silakan kita untuk berdiskusi, dan kalau ada teman-teman juga mungkin ada, kalau ada tim penilai guru di SMP ya dipersilakan. Tapi secara umum berdasarkan pengalaman memang banyak yang tidak lolos gara-gara penilaian kinerja guru dan karya tulis biasanya ya, di karya tulis atau kekurangan PKB ya. Jadi pengembangan kebiasaan berkelanjutan nilainya kurang sekali. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan disampaikannya ini ya ada kemudahan lah ke depan, dan saya tetap menyarankan belajar untuk mengurus nasib sendiri, mengisi dupak sendiri, mengusulkan sendiri melalui lembaga yang Bapak Ibu tempat bertugas. Insya Allah pada akhirnya kenaikan pangkat kita tidak akan bermasalah. Terutama yang paling sulit ya dari tahun ke tahun ini itu dari golongan 4A ke 4B ya.
sampai 4C, 4D itu mengalami kesulitan. Bahkan teman-teman kita ada yang sampai 8 tahun, 10 tahun belum naik pangkat, ya. Ini kurang tahu apa yang kesulitannya. Karena itu dalam forum ini, ya, kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk mendiskusikannya, kesulitannya di mana, kita akan uruk-rembuk bersama. Dan kepada teman-teman tim penilai, kalau ada tim penilai dalam kegiatan Google Meet ini, ya, boleh memberikan masukan dan saran. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Korwas atas materinya. Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu raise hand ya, ini di chat sudah ada pertanyaan nih dari Bu EN SMPN 1 Ciawi. Tadi kurang jelas masalah perubahan pendidikan nih Pak Haji. Dari S1 ke S2. Bagaimana supaya tertera dan untuk kenaikannya membutuhkan waktu berapa lama? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Korwas menjawab ini. Dari Bu EN, Pak Darno, siapa? Bu EN ya? Ya, ini dari Bu EN SMPN 1 Ciawi. Ya, di chat. Oke, terima kasih Bu EN ya, guru di SMP Negeri Ciawi. Yang berkaitan dengan belajar itu ada 2. Satu, ada namanya tugas belajar. Yang kedua, ada izin belajar. Kedua-duanya sama-sama harus mengantongi izin belajar dari Bupati. Kalau Bapak Ibu sudah terlanjur, kuliah sudah dapat, ijazah sudah dapat, tapi izin tidak dapat, maka biasanya diadakan pengampunan. Ya, pengampunan izin belajar itu pernah dilakukan, ya. Tapi untuk sekarang saya sarankan karena itu untuk sekarang saya sarankan sebelum Bapak Ibu melanjutkan pendidikan ke S2 ataupun ke S3, maka yakinkan izin belajar itu dikantongi. Tapi karena sudah terlanjur, Bapak Ibu silakan hubungi kepegawaian, ya, ke Paramdani atau ke Pasis, bagaimana diurus, ya, bentuknya apakah pengampunan atau apa namanya. Karena dulu memang pernah Pemda mengeluarkan pengampunan izin belajar, ya. Tapi saya sarankan lebih bagus dari awal. Itu untuk tugas dan izin belajar, kedua-duanya tetap harus mengantongi izin dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Kemudian perbedaannya, kalau izin belajar Bapak Ibu tetap melaksanakan tugas pokok keseharian dan berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Itu untuk izin belajar. Kemudian yang kedua, kalau tugas belajar Bapak Ibu full terlepas, ya, dari pekerjaannya, dari jabatannya, termasuk tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Fokus belajar, tapi pemerintah menyiapkan beasiswa selama mengikuti pelajaran di kampus. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengusulkan angka kredit khusus untuk penilaian ijazah, tapi belum tercantum gelarnya, tapi dalam angka kredit sudah ada, maka tugas Bapak Ibu adalah mengusulkan permohonan agar pencantuman gelar. Jadi gelarnya agar dicantumkan. Itu khusus melalui Dinas Pendidikan. Kemudian ketika Bapak dan Ibu, ya, belum dinilai dalam PAK-nya, tapi Bapak Ibu sudah mengantongi ijazah, ya, maka itu berhak untuk diusulkan dengan catatan lengkapi, ya, 1 fotokopi ijazah, 2 izin belajar, 3
portal perguruan tingginya, ya, izin perguruan tingginya jelas, apakah perguruan tinggi itu terakreditasi atau tidak, itu harus dilengkapi. Kemudian pastikan Bapak Ibu melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya itu linear. Kalau ingin mendapatkan nilai maksimal. Ya, kalau tidak, ya itu masuk bukan ke kelompok utama, tapi itu masuk kepada penunjang saja. Terima kasih Bu En, ya. Jadi itu berkaitan dengan ijazah, ya. Mana Bu En-nya? Ada Bu En? Bu En. Terima kasih Bapak. Mana Bu En? Atur Pak Bu En? Parantos S2, S3? baru S2 Pak. S2, terus dilebetkan ke Acan. Acan. Ke Acan. Mohon. Ada ijazah atau saya? Udah dapat. Sudah ada, ya, sudah ada. Nanti tinggal difotokopi, legalisir perguruan tinggi Bu ya. Iya. Kemudian Ibu, portal perguruan tingginya sudah diambil? Iya. Portal perguruan tingginya sudah ada, porlabnya ya. Kemudian yakinkan perguruan tinggi itu ada izinnya, kemudian terakreditasi atau belum. Ini pengalaman buat Bapak Ibu, kan kita juga punya putra putri kita ya yang sekolah. Kalau kita masuk salah satu jurusan tapi belum terakreditasi, usahakan nunggu dulu sampai terakreditasi. Ya. Nah, jadi ada kekhawatiran ijazah itu tidak terpakai. Bahkan kemarin saya ini dari pengelola UT, ternyata banyak teman-teman guru yang masuk ke UTBI yang sudah punya gelar sarjana, ternyata perguruan tingginya nggak ada. Bahkan ada pengawas yang saya udah tanda tangani lolos ya untuk ke 4B. Ternyata diminta ke perguruan tingginya nggak ada Bu En. Ya, suruh dikejar. Kalau kopertisnya dikejar kemana gitu kan. Nah, sampai sekarang udah 2 tahun itu akhirnya tidak bisa terselesaikan. Oke, terima kasih Bu En. Iya. Mudah-mudahan Atur nuhun bisa Bapak. cepat ya. Mohon. Sami-sami, mangga. Silakan Ya. ada lagi Pak Dano. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya kita harus membacakan dari chat ya, karena yang resen nggak ada. Dari Pak Emri Yasmin. Apa maksud surat laporan hasil penilaian? Bentar ya Bu, masih angkat tangan ya dulu. Apa maksud surat laporan hasil penilaian PAK? Selama ini saya hanya terima PAK saja. Mohon penjelasan. Oke, ya. Pak Korwas atau Bu Sadia? Pak Oke. Korwas ya, silakan. Baik. Bapak dan Ibu, idealnya ya penilaian angka kredit itu dilakukan setiap tahun secara otomatis, Pak. Ya, cuma memang di kita ini musiman, Pak itu. Ketika sudah waktunya ya naik pangkat ya, sudah 4 tahun atau 5 tahun baru membuat upah. Ya. Padahal hendaknya secara rutin setiap tahun setiap guru memiliki penetapan angka kredit yang sah. Dan itu dilaporkan dari tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ya. Kebetulan saya kemarin memeriksa beberapa kepala sekolah kebetulan dengan Bu Dewi di Solo, ternyata mereka paknya sudah tahunan. Dan Kabupaten Bogor belum. Dan saya selaku Korwas juga sudah menyampaikan kepada dinas, bahkan dinas yang kemarin bulan yang sekarang. Yang sebelum Pak Juanda sudah saya sampaikan bagaimana kita akan melakukan penilaian angka kredit ya setahunan ya. Di tahun ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Sehingga benar-benar ketika tahun ke-4 itu sudah yakin lolos. Ya. Atau sudah yakin belum lolos. Karena dari tahun ke-1 mengumpulkannya kurang, gitu kan? Termasuk karya tulisnya, kan? Ini juga saya sarankan, ini karena banyak Bapak Ibu guru ini ketika mau naik pangkat mengumpulkan PTK-nya atau PTS-nya disekaliguskan, misalkan dalam 1 tahun ada 2, ada 3, itu tidak dibenarkan. Idealnya 1 tahun 1. Idealnya. Ditoleransi 1 semester 1. Makanya ketika kita naik 4 tahun, berarti tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Itu sudah punya 4 karya tulis. Nah karena itu Pak
Amri, itu laporan penilaian yang tahunan memang di Kabupaten Bogor belum dilakukan, ya. Tapi secara nasional, ya, laporan itu harus dibuatkan setiap tahun. Dan mudah-mudahan nanti ya Pak Darno udah masuk ke, mudah-mudahan secepatnya masuk ke jajaran pengawas, ya, bisa membantu Korwas untuk bersama-sama mendorong, ya, dinas agar mengeluarkan surat keputusan agar kita memiliki pak tahunan, ya. Tapi alhamdulillah tim penilai sekalipun belum melakukan pak tahunan tetap ditoleransi sehingga kita bisa naik pangkat dalam 4 tahunan atau 3,5 tahun ke atas, ya. Terima kasih Pak Amri, ya. Mangga. Ya, Pak Emri, Emri Yasmin, ya, sudah jelaskah? Ada Pak Emrinya nih? Pak Emrinya mana Pak Emri? Pak Emri apa Ibu ini? Ibu. Ini Yasmin. Mana ada Pak Emri? Ya, sepertinya terlempar kali ya. Terlempar kan, ini memang kondisi cuacanya ini kurang bagus Pak. Iya Pak. Oke. Ya, berikut. Atau kalau ada tim penilai Pak, Oh, ini. karena di sini ada siapa? Ada Bu Ibu. Sadiah masuk ya. Ada Bu Sadiah, mangga. Oh, mangga Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, mangga Ibu, mohon mangga. Penjelasan Bapak sudah lengkap Pak. Oh, sudah. Untuk lengkap, Dupak, iya sama seperti itu untuk pak tahunannya. Ya. Tapi di kita belum ya Bu ya, yang Belum. tahunan ya. Ya makanya ini kita bantulah. Tapi saya selaku Korwas udah mengusulkan ya. Tapi memang ternyata belum respon. Tapi mudah-mudahan dengan Pak Kadis yang baru kita bisa cepat respon sehingga guru bisa menghitung secara rutinitas pekerjaannya. Atur nuhun Ibu Sadiah. Mangga. Ya, berikutnya yang angkat tangan Bu Masitoh ya, Resen ya. Silakan Bu Masitoh. Mangga Ibu Masito, masuk Bu. Mana menghilang lagi? Ada Pak. Oh ada. Ya, Ada? silakan. Mangga. Masuk. Mangga, mana fotonya? Terima juga, kasih Ibu? atas Oh waktunya. ini Bu Masito Nurbaiti ya. Mangga Ya. Ibu dari SMP mana Bu? SMP 3 Cibinong Pak. Oh dari Cibinong, mangga. Ya. Saya ingin bertanya tentang pengusulan ijazah yang S2. Salah satunya Bapak mengatakan mencari portal perguruan tinggi yang kita ikuti gitu. Iya, Kalau iya. misalnya saya kemarin melanjutkan di UNJ, itu berarti kan itu udah negeri ya Pak? Berarti Iya, nggak itu atau gimana Pak? Ya, baik ya. Ibu Masito ya. Alhamdulillah ya Ibu menyelesaikan. Jurusan apa Bu? Pendidikan bahasa, mengajarnya bahasa Sunda Pak. Pendidikan bahasa, bahasa Sunda. UNJ itu bahasanya semua ya Bu ya, kuliahnya ya. Iya betul, Jadi ada umum. bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Indonesia, Arab. bahasa Iya, Inggris. lengkap. Gabung Iya. kuliahnya ya Bu ya. Iya, betul. Itu memang ada beberapa model ya. Kalau di UPI itu sudah tersendiri ya bahasa Inggris. Tersendiri, bahasa ya. Sunda. Oke. Tapi nggak apa-apa lah karena tetap diakui ya. Namun sekalipun di negeri, Ibu tetap harus mengeceknya karena tidak semua jurusan di perguruan tinggi itu sekalipun di negeri ya terakreditasi ya. Bahkan tadi ada nama Ibu Ibnu Khaldun. Kan sudah terkenal kan Bu ya? Iya. Sudah bagus. Tapi ternyata ada tulisannya yang beda. Ibnu Khaldunnya pakai CH atau apa itu? Oh Itu belum iya. mengeluarkan ijazah. Dan ternyata tidak terdetek di dikti Ibu. Dan tidak ya. Jadi ijazahnya tidak bisa digunakan. Bahkan kemarin karena sudah ada yang semester 3, 4 bahkan sudah mau lulus, bingung. Mau diapain ini mahasiswa ini? Akhirnya ada kebijakan dibuatkan, diluluskan, diberikan surat keterangan tamat belajar. Ya, tapi tidak diberikan ijazah karena ijazahnya gak laku. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi Ibu sekalipun di UNJ, tetap Ibu portal lagi dibuka, kemudian terakreditasinya apa, ya?
Ya, oke ya Bu ya. Ya, Ya. mudah-mudahan bahasa Sunda ya Bu konsentrasinya. Mohon Nah, bahasa mohon Sunda bahasa Sunda. dari IKIP Mang Bandung. ah, Ibu ti IKIP Bandung kamu pernah? Mohon Ngeje zaman Pak Abud. Pak Abud Pak Abud ya. Prawira. Pak Abud ya, Pak dekannya dulu Pak Abud ya. Pak Abud. Pak Abud Sekarang Samantri atau apa namanya? Sekarang Sabudia. Budia. Sekarang Bu Budia. Ruhalia. Bu Ruhalia. Rohalia kan orang Bogor, Bu. Oh, Orang Bogor ya. Oke. Atur nuhun ibunya. atur nuhun sami-sami Pak. Mangga sami-sami. Mangga Pak Darno. Baik Bapak Ibu, masih ada yang di chat ya dengan Nah, Ibu Bu Desi Eka tuh ya. ada Bu Eka tuh Oh. ada Bu Bentar, Eka kita- mengacungkan tangan. Oh Bu Eka, ya silakan Mana Bu Eka. Dari mana Bu Eka, mangga? Yuk silakan. Termute suaranya Bu Eka. Otomatis Bu Eka bicara tapi nggak nyambung. Ya, belum mungkin Pak Darno bisa ke yang lain dulu. Ya, silakan sambil menunggu ya Mas Termute. Di chat kita lihat ada Bu Desi Diana. Untuk PKB, apakah bisa dimasukkan semua sertifikat yang dimiliki? Ya. Silakan Pak Oke. Korwas atau Bu Sadia. Yuk. Terima kasih Ibu siapa tadi? Desi Diana. Pas Bu Desi dari mana Bu Desinya? Bu Desi halo. Bu Desi, halo. Termute, Mas Ada Bu Termute juga. Desi? Ya ada Pak. Mana Bu Desi? Oh, mana Bu Desi ya? Mana Bu Desi? Oh, ini dari SMP ini. mana Bu? SMP Dari mana SMP Ibu? 2 Singa. Oh, SMP 2 SMP 2 Jasinga. Dekat ke saya ini. Iya, yang dekat kolam ya. Oke, dekat danau. Ibu Desi berkaitan dengan apa tadi? Sertifikat ya. Sertifikat atau piagam ya, ada sertifikat, ada piagam. Khusus untuk sertifikat, yang pertama Ibu harus tahu kegiatan workshop kita ini ya, apakah masuk ruang lingkup pendidikan atau bukan. Itu satu catatannya. Ya, oh dalam pendidikan. Apakah bentuknya workshop ya atau seminar? Ya. Lihat oleh Ibu di di sertifikat kita harus muncul jumlah jam. Ada materi yang disampaikan. Ada narasumber. Ada jumlahnya ya, berapa jam. Kalau tidak itu tidak masuk kepada PKB yang diinginkan dalam dupa. Nah, ketika sudah ada materinya, sudah ada narasumbernya, sudah ada, lihat oleh Ibu jumlah jam yang diikuti oleh Ibu berapa jam. Minimal 30 jam pembelajaran. Jadi kalau 30 JP baru dihargai 1. Ya. Nah, nanti sertifikat-sertifikat itu oleh Ibu dihitung, dikelompokkan mana yang 30 jam, mana yang di atas 30 jam ya, dikelompokkan. Kalau Ibu ternyata ada 80 jam ini kegiatan saya. Berarti Ibu sudah mendapatkan 2 kali 30, 60. Yang 20-nya tidak terbawa. Jadi sudah masuk punya nilai 2. Ya. Jadi jawabannya Ibu Desi, tidak semua sertifikat ya. Apalagi yang hasil seminar-seminar yang tidak jelas jumlah jamnya itu tidak bisa dimasukkan kepada PKB. Apakah itu berguna ya untuk kenaikan bakat? Ya bisa, tapi itu disimpan pada kegiatan penunjang saja ya Bu ya. Jadi nanti Ibu piagam-piagam, sertifikat-sertifikat dikelompokkan ya, disesuaikan dengan satu tadi ya, jumlah jamnya, perhatikan ada narasumbernya, ada ini. Dan itu juga harus dilengkapi oleh Ibu dengan laporan PKB. Namanya laporan pengembangan kepesertaan berkelanjutan. Bagaimana caranya? Diurut oleh Ibu ya. Dari yang pertama di mana ini hari tanggalnya, bulan apa kan? Dan usahakan, nah ini kan
sertifikat kita ini harus ada jeda. Karena ada di antara kita, Bapak Ibu guru, yang sertifikatnya terlalu banyak. Itu juga dipertanyakan tuh ya. Bahkan ada orang bilang, iya mah guru tukang penataran hunkul kan ya. Makanya ada aturannya. Kemudian nanti oleh Ibu dalam PKB dituliskan oleh Ibu ya, jenis kegiatannya apa. Workshop apa. Tempatnya di mana, tanggal berapa, kegiatannya berapa lama, ya, tujuannya untuk apa, dampaknya ada enggak, sudah disampaikan enggak kepada disosialisasikan kepada yang lain atau belum, dibuatkan deskripsi. Ini bukan hanya buat Bu Desi, buat semuanya Bapak Ibu, mulai dari sekarang biasakan. Setiap sertifikasi dibuatkan laporan PKB-nya. Ya, sudah biasa begitu Bu Desi? Atau dikumpulkan saja? Sertifikatnya dikumpulkan aja ya. Dari sekarang mulai dibuatkan laporannya setiap kegiatannya. Ini ada Ibu tim penilai ya. Nah, Ibu nanti ya. Jadi setiap PKB kita dibuatkan laporan PKB-nya. Sehingga yakinkan ketika Ibu berangkat melapor, pulang melapor ya dari kegiatan itu, kemudian Ibu juga apa yang akan dilakukan oleh Ibu ya. Kalau ke pejabat, kepada kepala sekolah atau kepada MGMP laporan supaya apa? Ada dampak positif dari kegiatan yang Ibu ikuti ya. Makanya jangan ada kesan anu tukang penataran mah pintar sorangan bisa jadi mah enggak ya. Nah itu yang saya sarankan ini juga ke Pak Darmo, Pak Dr. Darmo ini di forum ini kayaknya memang harus didorong teman-teman ini ya. Setiap kegiatan itu dibuatkan laporannya. Yang tadi saja Pak Erni laporan Pak belum tahu karena memang Bogor belum kan. Tapi laporan PKB sudah dituntut semuanya ya. Jadi kalau mau naik pangkat hanya ngumpulkan sertifikat kayak zaman dulu nggak laku. Pasti dicoret tuh sama si Ibu ya. Nah, dicoret. Buatkan laporan ya kegiatan pengembangan kepersaan berkelanjutan. Sudah punya Bu Desi formatnya? Bu Desi, halo, udah punya? Sudah. Belum? Sudah ada. Oh udah, tapi udah diisikan belum? Sudah Pak. Oh udah ya, oke terima kasih ya. Ya baik, terima kasih Ibu Desi, cukup. Dari Ibu Sadia mau menambahkan? Mangga Ibu Sadia. Enggak, Bismillah. Saya hanya melengkapi barangkali ya Pak ya, atau menambahkan saja. Kebetulan untuk pengembangan diri kan nanti memang ada materi tersendiri ya dari Bu Narti, publikasi ilmiah juga ada tersendiri dari Bu Yoyo nanti. Cuma mungkin ini hanya sekedar mempersiapkan saja barangkali nanti Bapak Ibu guru yang akan naik pangkat. Sebetulnya tinggal melihat kebutuhan. Mau naik golongan berapa ke berapa, butuhnya berapa. Nah, sisanya memang tidak mubazir, cuma pada pak yang sudah masuk itu tidak bisa menjadi tabungan. Misalnya butuhnya pengembangan diri hanya 4, mendapatkan di situ sampai 10 misalnya saking rajinnya ikut gitu misalnya. Nah, sisanya itu tidak menjadi tabungan. Pada saat nanti naik pangkat lagi, tetap dihitung 0 kembali. Itu sebanyak apapun tetap akan dihitung 0 kembali. Nah, publikasi ilmiah pun demikian. Berapa yang dibutuhkan? Kalau misalnya 4A ke 4B butuhnya 12, ditambah jurnal wajib 1 13. Ternyata sudah membuat buku sekian, membuat PPK sekian sampai 20 misalnya, ya tetap nanti akan dihitung 0 kembali begitu. Ya, jadi berapapun perolehan akan kembali kepada aturan bahwa kenaikan pangkat yang akan datang tetap dihitungnya 0. Oke. Iya, begitu Pak. Ya. Dan yang
Ya, yang dinilai adalah laporannya. Yang dinilai laporannya. Sementara sertifikat dan surat tugas itu disebut dengan lampiran laporan. Walaupun ada laporannya misalnya tidak sesuai dengan keinginan buku 4, itu juga tetap akan dipertanyakan laporannya. Jadi laporan yang dibuat minimal 5W1H-nya, ikuti kerangkanya sesuai dengan yang ada di buku 4. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Atur nuhun Bu Sadia. Ini Bu Desi semakin lengkap ya Bu Desi ya. Semakin lengkap ya Bu ya. Oke, semakin lengkap ya. Terima kasih. Mangga. Nanti lebih lengkap lagi Pak Dana, memang ada materi khusus. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu silahkan raise hand aja ya. Ini kalau bacain juga ada sih di chat sebenarnya. Mangga. Nah, ini Silakan. Bu Masito lagi nih raise hand. Oh, Bu Yang lain. Masito. Bu Masito, Bapak Ibu kalau raise hand di Google Meet yang ada angkat tangan itu dipencet dipijit ya. biar kami tahu siapa yang bertanya ya. Maaf, Bapak bertanya lagi. Nah, boleh. Ibu Oh, iya. Masito dari sini. Gini, saya itu kenaikan pangkat terakhir keempat itu tahun 2009. Jadi udah lama sekali ya Pak. Bulan apa Bu? April 2009. April 2009. Ya. Mangga, terusin. Sebenarnya mungkin kesulitannya karena memang kalau dulu itu kan kenaikan pangkat itu otomatis ya Pak ya. Kemudian setelah ada peraturan baru kita harus membuat karya ilmiah dan sebagainya, ada keengganan tersendiri untuk mengusulkan gitu. Namun mau tidak mau kayaknya harus memaksakan gitu ya Pak ya. Yang saya tanyakan begini, saya aktif di kepramukaan ya Pak ya. Saya mengikuti kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, kursus pelatih dasar. Apakah ijazah dari kursus pramuka itu bisa digunakan dalam kenaikan pangkat ini? Itu aja Pak. Baik, ya. Ini Bu Sadia ada sebenarnya khusus untuk kegiatan ekskul ya. Apakah bermanfaat atau tidak? Insya Allah bermanfaat. Apakah dimasukkan kepada ya unsur utama dalam PKB atau tidak? Jawabannya tidak ya gitu ya. Nah, khusus untuk kegiatan Ibu ya itu berkaitan dengan ketika membuat karya tulis diarahkan satu ke PTK ya. Nah, tapi PTK ini ternyata sekarang sudah mulai bosan ya, karena apa? Banyak teman-teman yang melakukan adaptasi ya, bahkan bukan adaptasi lagi itu. Apa itu? Yang pertama itu? Ya pokoknya begitulah. Yang tadinya orang tinggal ganti lah gitu ya. Nah, harusnya plagiat ya Pak. Ya, plagiat ya. Nah, termasuk teman-teman kepala sekolah yang kemarin banyak yang nggak lolos di Solo itu, yang PKKS-nya karena masuk karya tulisnya ke mesin ya, ke Trinity-nya itu, sehingga tidak. Nah karena itu diarahkan untuk karya tulis itu berkaitan dengan best practice Ibu ya. Nah best practice Ibu itu apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan yang sangat excellent, Ibu tulis ya, laporan best practice-nya itu akan lebih besar ya nilainya ketimbang Ibu akan menulis dalam kegiatan pramuka di luar, apalagi Ibu mahir dasarnya di luar, pelatihnya di luar ya. Jadi itu tidak masuk kepada unsur utama. Jadi paling masuk ke penunjang. Tapi kalau Ibu nanti misalkan menjadi anggota pramuka di sekolah, bukan di mahir dasar di luar, di sekolah ya. Kemudian Ibu punya tugas ya selaku pembimbing pramuka ya gitu ya. Nah, itu juga bisa mendapatkan nilainya ya. Nah, berbeda dengan sertifikat yang tadi mahir dasar 1, mahir dasar 2, mahir dasar 3 itu berbeda ya dengan tugas Ibu di sekolah. Jadi karena pada intinya Bapak Ibu guru tupoksinya adalah di dalam kelas di lingkungan sekolah tempat.
Atur nuhun Ibu Mas. Terima kasih ya, sama-sama Pak. Tapi diteruskan pramukanya tetap ya, karena pramuka itu juga sangat bagus. Oke, mangga yang lain. Ya, silahkan Bapak Ibu raise hand saja ya, Ya, mangga. kalau masih ada. Atau Bu Sadia mau menambahkan berkaitan dengan kepramukaan ini? Baik, Sama Pak. aja ya Bu ya. Ya sama, cuma mungkin yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru bahwa tidak semua sertifikat itu menjadi pengembangan diri. Apabila itu menjadi syarat, maka dia tidak diperhitungkan di pengembangan diri karena dia sudah diperhitungkan di unsur utama dia sebagai ininya pembinanya. Ya, misalnya si guru A menjadi pembina eskul pramuka. Tentu di SKP di PPK-nya itu kan sudah termasuk di unsur utama guru tersebut sudah mendapatkan angka kredit sebagai pembina. KML, KMD itu merupakan syarat untuk menjadi pembina. Sama dengan ketika seorang kepala sekolah. Kepala sekolah kan mengikuti diklat sekian lamanya mendapatkan ratusan GP barangkali seperti itu. Itu juga tidak bisa diusulkan. Sama dengan kami tim penilai. Kami juga memiliki sertifikat yang tanda lulus dari kementerian itu tidak bisa diajukan untuk kenaikan pangkat karena merupakan syarat. Gitu. Nanti yang diusul penunjang bukan KMD atau KML-nya. Namun yang digunakan adalah kartu anggotanya. Kartu anggota. Betul, kartu anggota gitu Pak. Mohon maaf Pak Ibu Mas Ito ya. Jadi Ibu sudah terisi oleh kartu anggota atau sebagai pembina pramuka di sekolah ya. Jadi sertifikatnya jangan dimasukkan kepada kelompok PKB. Ya. Oke, terima kasih. Mangga yang lain? Ya, silahkan Bapak Ibu jika masih. Ada yang sudah mau naik pangkat untuk periode sekarang, Pak Dharma, Bapak Ibu? Ada yang mengusulkan untuk periode sekarang? Iya. Silakan kalau belum merasa puas karena tanggal 20 ya Ibu ya harus sudah terkumpul ya. Nanti minggu ke-1 di bulan November kita akan sidang di Bogor ya. Oke, mangga. Ibu Eka ini udah Ada resen. kehujanan Bu Eka di luar. Ini kayaknya hujan besar ini ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Mangga Pak. Bu Sadia, yang di chat ya, ada ya? Wah. Ada Pak. Silakan Bu. Direspon. Mohon maaf chatnya yang mana ini nggak muncul di saya. Nggak ada di sini ya? Iya, terlalu banyak ini chatnya. Jadi saya agak ini yang mana Pak? Mohon maaf, mangga silakan dibacakan. Waduh, harus pakai kacamata ini. Ini Pak Dani dari Pak. Bu Desi tadi udah ya? Nah, Bu Desi Fitria. Slide 11 jika sudah ada surat keterangan pemakaman ini Pak ya. Ya, ini Bu Desi tadi ya Bu Desi. Oh, ini mah Bu Desi Fitria Pak, bukan tadi mah Bu Desi Diana ini ya. Yang slide ke-15, slide 15. Ya. Itu kan ada ini ijazah, transkrip dan ada keterangan pemakaian gelar ya. Ya. Ini tadi udah saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah ya dinilai kesarjanaannya tapi gelarnya belum muncul karena kesalahan atau human error ya di kepegawaian, maka diajukan kembali surat permohonan pencantuman gelar ke dinas ya. Itu untuk Bu Desi Fitria ya. Ibu Desi Fitrianya mana? Ada nggak? Bu Desi, halo. Desi Fitria. Bu Desi Fitria. Halo, Bu Desi. Ada Bu Desi? Sepertinya udah lab Pak ya. Tidak ya, Bu Desi. Ini dari Pak Dani.
Ya, Pak Dani Hamdani. Di masa pandemi banyak diklat online. Nah, ini ya, termasuk kita ini sekarang. Nah, tempatnya kan di virtual room semacam Zoom, Google Meet dan lain-lain. Berarti tempat itulah yang disertakan dalam laporan PKB ya. Pak Dani mana Pak Dani? Ada Pak Daninya? Dani Hamdani. Pak Dani Hamdani ada? Buka mic-nya, bisa buka mic. Halo, ini Pak pada Dani. ngechat tapi nggak ada orangnya ya. Pada ngechat tapi nggak ada. Ini kayaknya memang lagi hujan Pak, ini di tempat lain juga. Oh ya. Ya. Terpental. Halo Pak Dani. Atau untuk yang semuanya ya berkaitan dengan kegiatan workshop yang dilakukan secara Zoom meeting ya. Kita tinggal dituliskan saja ya tempatnya ya Zoom meeting ya, tapi harus lengkap ya, harus lengkap kapan dilakukannya, kemudian juga tetap harus ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi tetap Pak Dani ini berkaitan dengan sertifikat yang dikeluarkan secara online ya. Bapak Ibu hanya cukup ngeprint di rumah ya sertifikatnya, dan di situ sudah disiapkan berkaitan dengan tempatnya termasuk yang mengesahkan sertifikat itu. Dan sekurang-kurangnya sekali lagi supaya sertifikat itu bisa diakui ya oleh tim penilai angka kredit, maka sekurang-kurangnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan jumlah jamnya adalah 30 JP ya, jam pelajaran. Yang hari ini Pak Danu sampai berapa hari? 32 jam 4 hari ya Pak? 32 jam. Ya, Nggak ini apa-apa. sekaligus menjawab yang punya Pak Emri Yesmen ya. Setiap diklat nanti pelatihan di forum ini kami memberikan nanti laporan pengembangan diri, sudah selalu diberikan itu. Oh, sudah langsung ya. Kuisis, pelatihan PTK dan semuanya. Mungkin Pak Emri baru ini kali ya, baru pertama kali ikut ini ya. Oh, sering baru nanti ikut, formatnya iya. diberikan terus itu oleh kami. Oke. Ya, silakan. Oke. Terima kasih ya. Jadi ini chatnya sudah terjawab semua Pak Darno. Yang Sudah, lain? Pak. Ya. Ada Bapak lagi Ibu, yang lain? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ya resen langsung. Bu Yoyo juga udah bergabung dengan kita. Selamat bergabung Bu Yoyo. Ya, Mana Bu nanti, Yoyo? ya nanti di hari Rabu ya Bu ya tentang PI dan KI ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang masih penasaran mau bertanya, mumpung ada Pak Korwas di sini dan beberapa tim penilai ya. Silakan aja. Kita sudah ada 39 nih bergabung. Yang dari luar Bogor, mungkin ada ini yang bergabung. Bapak Ibu yang dari luar Bogor, siapa aja? Silahkan menyapa. Biasanya ada dari luar Bogor juga ini. Yang WA ke saya ya. Ini Devi Anggun. Oh, ini. Live ya. Ya. Ini ada yang baru masuk lagi juga nih. Jam segini ada yang lagi masuk mengadmit. Materinya jam 1, jam setengah 2 baru masuk. Iya. Setengah 3 ya ada juga itu. Oke. Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas ya kita cukupkan. Tapi besok masuk lagi ya. Oh ini ada yang resen nih. Bu Reti, Purwi, Nurwanti dari mana nih? Silakan Bu Reti. Mana Bu Reti? Oh ini ya mangga. Ibu Reti ya. Mangga Bu Reti. Di suaranya dibuka. Termute ini masih termute Bu. Ibu masih klik termute, ini. Bu. Yang kayak ini mikrofon diklik sama Ibu. Nah, udah. Yuk. Mangga tuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mangga Bu Reti. Di mana Bu Reti? Ya, dari Kerejengan Probolinggo Jawa Timur ini Bapak. Wah, jauh banget itu. Ya, Iya. kan. Pak Darno tuh. Oh, ngikutin Pak Darno, alhamdulillah. Iya.
Ya, ini gini Bapak, kan kemarin waktu bulan Juli saya itu ikut online, ya maksudnya ikut workshop itu dalam sehari itu 2 workshop, kira-kira diakuin enggak itu? Sama. Tapi kan waktunya nggak sama Bapak, ada Iya, yang iya. pagi, ada yang malam gitu. Kira-kira Ya, diakuin nggak kira-kira nanti ya? diakui atau enggak ya gitu ya. Iya, Ya, 32 jam, eh, gitu. dua-duanya 32 jam. Ibu gimana ngatur waktunya itu ya? Ya, itu udah ke dadapan untuk tugas-tugasnya. Ya, jadi Ibu Reti terima kasih nih dari Probolinggo bergabung ya di Jawa Barat ya. Nah, tentunya tapi sehat semua Bu ya di sana ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Perlu disampaikan ya. Jadi setiap kegiatan workshop itu juga harus memperhatikan ya logis atau tidak kan ya. Logis atau tidak ya. Apalagi itu 32 jam ya. Berarti kalau Ibu akan menggunakan dalam sehari penuh ya dari jam 8 sampai jam berapa ikut lagi kan gitu. Iya, malam jam 9 sampai jam 11. Malam sampai jam 11. Kegiatannya apa aja Bu Reti? Ya, bikin-bikin media belajar itu sudah Bapak. Media pembelajaran. Video. Terus apa satu lagi apa? Ya, bikin laporan seperti ruang kelas gitu itu Bapak. Ikut yang ruang kelas. Mapping kelas. Ya. Oh, mapping kelas. Ya, ya. Itu 32 jam, Bu. Penyelenggaranya siapa, Bu? Dari apa Kemendikbud lupa saya. Pokoknya saya agak ada kegiatan saya ikuti gini loh. Oh, ada kegiatan diikuti. Iya. Kalau saran saya ya, idealnya memang PKB ini sekalipun banyak Ibu menyiapkannya. Tadi kata Ibu tim penilai itu ya, kalau dibutuhkannya hanya ada 10 ya 10, yang sisanya nggak dipakai kan ya. Artinya tidak logis kan ya. Tapi kalau secara keilmuan Ibu punya pengalaman, yang paling penting Ibu punya waktu, punya fisik yang bagus kan ya. Tapi apakah diakui atau tidak, terserah nanti satu tetap diperhatikan materinya. Apakah masuk kepada ruang lingkup pendidikan atau tidak ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jumlah jamnya. Jumlah jamnya minimal 30 jam. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggara. Siapa penyelenggaranya? Karena itu harus jelas yang bertanggung jawab, yang menandatangani. Jadi minimal, sekali lagi saya sampaikan, yang menandatangani itu adalah Kepala Dinas Pendidikan. Gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau saran saya memang jangan terlalu berdekatan ya. Kalau tadi saya katakan 1 semester 1 aja udah luar biasa ya, atau 1 semester 2. Karena kalau kita naik pangkatnya 4 tahun ya, berarti kita punya 8 semester gitu kan. Nah, 8 semester itu kalau satu saja 1 semester sudah ada berapa itu ya? Ada 8. Kalau 1 semester 2 sudah ada 16, itu udah numpuk. Nah, Ibu Reti ini sehari 2 ini. Jadi tetap itu secara keilmuan nggak ada masalah ya. Secara keilmuan tidak ada masalah. Tapi nanti yang akan dipertanyakan dalam 1 hari 2 itu ada kemungkinan ya diragukan. Ibu bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Ya, paling seperti itu ya. Jadi diragukan kegiatan 2 kali ya, 2 kegiatan workshop dalam 1 hari. Paling tanya benar atau enggak. Tapi yang nilainya tetangga Ibu, oh benar kemarin ya. Nah, kalau benar ya tetangga Ibu yang punya itu insya Allah diloloskan Bu ya. Kalau yang nggak tahu pasti nanya, kalau berarti ini logis enggak ya gitu ya. Nah itu ya. Oke, tapi saran saya seperti tadi Bu ya, kita atur waktunya. Ya, jangan ada kesan bahwa kita ini hanya sebagai guru penataran saja, kalau dia guru workshop saja, gitu. Padahal banyak kegiatan yang harus dilakukan. Terima kasih ya Ibu Reti. Salam buatnya keluarga di Probolinggo ya. Terima kasih Bapak.
Ya, terima kasih sudah dijelaskan ya dari Pak Korwas. Berikutnya lagi ya, ada Bu Suci ya. Bu Suci Kusuma Wardini, Parung Mangga Panjang. Bu Suci. Oh, dari mana Bu Suci? Silahkan Bu Suci. Assalamualaikum Bapak dari Parung Waalaikumsalam. Panjang. Waduh, jalannya udah bagus belum nih? Bapak, ya begitulah, Oh, bagus begitu. 1 minggu. Bagusnya cuma 1 minggu, nanti 1 rusaknya minggu berjalan. jelek lagi. Jadi itu besinya keluar terus ya. Ya, oke, mangga Ibu, mangga Bu Suci, mangga. Melanjutkan dari pertanyaannya Bu EN sih Pak tadi terkait ijazah S2. Kalau kita misalkan sudah punya ijazah S2, apakah tetap kenaikan pangkat itu harus punya 4 PKG? Karena kan untuk pangkat itu kan 4 PKG, sedangkan misalkan ijazah S2-nya lengkap gitu Pak, sudah ada izin belajarnya, sudah ada ijazahnya gitu kan, berarti kan masuknya ke unsur utama, apakah tetap harus memiliki 4 PKG? Gitu sih Pak. Jawabannya tetap. Berarti tetap 4 tahun ya Pak? Iya, PKG-nya tetap. Tapi ada keistimewaan sebenarnya Bu ya, yang 2 tahun boleh ya, yang sangat istimewa. Misalkan 1, guru teladan. Nah, gitu ya. Guru teladan itu diistimewakan ya. Kemudian ijazah itu juga itu diperkenankan, yang penting ijazahnya linear atau tidak. Permasalahannya ijazah ada, tapi belum mencukupi, tetap saja harus melalui waktu 4 tahun itu ya. Tapi kalau ijazahnya sudah ada dan ijazahnya linear, kemudian ini sudah terakreditasi, Ibu bisa diusulkan lebih cepat ya. Oke ya Bu ya. Nah, gitu. Ibu Ya, dari Bapak. mana S2-nya? Masih pendidikan sih Pak, masih jalan. Oh, masih pendidikan. Jadi nanti nunggu ya. Nunggu, Iya. ya, nunggu waktu. Kalau zaman dulu karena memang guru itu kan ada yang dari golongan 2 dulu itu ya, golongan 2. Itu tetap harus mengikuti, menunggu sampai 2D baru bisa ya. 2C ke atas baru bisa disesuaikan. Tapi untuk sekarang memang bisa ditunggu 2 tahun. 2 tahun setengah masih bisa. Tapi harus istimewa. Ya, atau tadi guru teladan misalnya. Makanya Ibu kalau ingin cepat naik pangkat terus ya, biar sampai 4E dan masa kerja Ibu sampai 65 tahun ya. Nah, harus mengikuti sejumlah aktivitas semacam lomba-lomba guru teladan atau prestasi yang lainnya yang bisa diperhitungkan angka itu. Tapi sekalipun Ibu sudah punya ijazah, kemudian sudah menjadi guru teladan, tapi belum terpenuhi jumlah angka kredit untuk 1 tahap naik, tetap Ibu harus menunggu waktunya. Jadi ya. Ya. Baik Bapak, hatur Ya, nuhun nah, Bapak. Assalamualaikum. Ya, silahkan ditambahkan Bu Yoyah atau Bu Sadia. Enggak, Bu Yoyo mau menambahkan tidak? Maka, Bu Sadia, Baik, Dan ijazah ada yang linear dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf baru bisa bergabung karena tadi ada di room yang lain. Ya, Baik, terkait tadi masalah Bu Suci ya, oleh Pak Haji, Bu Suci ya. Tadi oleh Pak Haji juga sudah dijelaskan bahwa untuk yang kenaikan pangkat itu memang kalau yang normal itu hanya bisa terpenuhi oleh 4 tahun ya. Jadi kalau yang istimewa tadi ya mungkin karena memiliki ijazah S2, kemudian yang linear terutama ya, ataupun tadi ada guru teladan, itu yang istimewa Bu, itu baru bisa kurang dari 4 tahun bisa naik. Ya yang terpenting adalah unsur pembelajarannya itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi baru bisa naik ya. Kalau belum bisa terpenuhi ya tidak bisa. Selain unsur-unsur yang lain juga tentunya. Jadi memang harus yang istimewa ya, istimewa. Kalau yang linear itu kan 50 ya. Nah nanti Ibu lihat Ibu golongan berapa, naik ke berapa, dibutuhkan minimal berapa dari unsur pembelajaran. Kalau bisa terpenuhi ya bisa, tapi kalau belum ya tidak bisa. Terus saya menambahkan saja, mungkin Bu Haji ada tambahan, Bu Haji Sadia. Bu Haji Ya. Sadia. Mohon mangga menambahkan saja barangkali
walaupun nanti unsur pembelajarannya terpenuhi, apabila Iya. pengembangan dirinya tidak terpenuhi, itu juga tidak bisa. Iya, betul. Kalau publikasi ilmiah juga sama, apabila itu tidak terpenuhi tidak bisa. Dan pengembangan diri itu kan 30 JP saja baru 1. Golongan berapa ke berapa butuh berapa dalam jangka 2 tahun, masa iya sih diklatnya sampai ini ya. Itu juga kan perlu ini. Kalau memang linier ditambah dengan pengembangan dirinya bisa terpenuhi, publikasi ilmiahnya terpenuhi, kalau memang itu semua ya silahkan diajukan. Tapi kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, walaupun ada ijazah S2 yang linier, tetap tidak bisa diajukan. Mungkin itu tambahannya. Oke. Ya. Cekap Bu Haji Jenaya ya. Bu Suci paham ya? Ya Paham Pak Ibu, terima kasih. Selesai ya S2-nya ya. Amin, mohon doanya. Ambilnya di mana Bu S2-nya? Di UNJ Pak. Di UNJ, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan cepat. Jurusan apa? PEP? Biologi. Oh biologi. Ya, semangat terus Bu ya. Oke, Ya. semangat. Kita lanjutkan. Ini ada Reti ini. Oke, Ibu Reti ini dari Bu Reti. Probolinggo ini. Sudah tadi. Bu Nur sudah. sekarang. Bu Nur Afri. Bu Nur Afri Oktaviani. Silakan Mana, Bu Bu Nur. Dari sekolah mana? Provinsi mana? Pak Bogor ini. Bu Nur, halo. Nur. Termute. Ibu Nur di mute-nya di Ini yang raise hand, Bu. Ya, udah. Mangga Bu Nur. Masih di mute. di mute lagi. Bu Nur yang gambar speakernya di klik. Bu Reti angkat tangan lagi. Iya, Bu Ibu Reti. Wulan tuh. Ya Ibu sambil Wulan menunggu. Setian Bu ya. Nur. Assalamualaikum. Oh, tanya Dan ini Ibu Nur. Bu Ya, Nur ya. ya. Ya Pak, saya dari Pak. Mangga Yo, Bu Nur. silakan. Dari mana Bu Nur? Oh, saya dari Jonggol Pak. Oh dari Jam. Oh Bu Wulan nih. Oh Bu Wulan, mana Bu Wulan? Ibu Wulan? Ya, Bu Nur. Ibu Nur dulu atau saya dulu? Enggak, Bu Nur lagi pasang-pasang itu dulu. Oh iya. Ini mau Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini mau tanya kalau untuk pengajuan DUPAK itu dari PAK terakhir atau dari SK terakhir ya? Karena saya ada selisih 1 tahun gitu Pak antara PAK dengan SK-nya. Yang itu saja. Mohon Ibu Wulan, asli orang Jonggol nih kayaknya bukan orang. Bukan, saya dari Sumedang Bapak. Oh, pantesan dari tadi juga orang Sumedang bahasa Sunda. Atur nuhun ibunya. Ibu Wulan berkaitan dengan penilaian angka kredit tahun berikutnya atau 4 tahun ke depan bukan dari SK terakhir ya. Tapi cara penghitungannya Ibu harus melihat penetapan angka kredit terakhir. Oke ya, paham Bu ya? Jadi penghitungannya Ibu dari penetapan angka kredit terakhir. Jadi kalau Ibu penghitungnya dari SK nanti Ibu rugi ya. Oke ya Bu ya? Iya. Bulan ya? Iya. Paham ya. Terima kasih ya. Saya dari Kita Pak. saya mohon cekap aja mohon. Sok Ibu Nur. Punten Pak, di Abi di Jonggol. Ini Pak, kebetulan kan saya baru diangkat tahun 2019. Baru diangkat Ya, ya. saya belum sertifikasi Pak, jadi saya belum punya jabung. Yang saya tanyakan itu kalau misalkan tidak memiliki SK Japung, belum memiliki sertifikasi pendidik, apakah bisa untuk naik pangkat? Dan kalau bisa, kira-kira berapa tahun ya Pak? Maaf Pak, ini saya baru gabung karena sinyal di tempat saya benar-benar jelek Pak. Ya, oke Bu Nur, ini Bu Nur, alhamdulillah udah CPNS Bu atau masih PNS? Alhamdulillah PNS Pak, udah dapat SK PNS. Udah dapat PNS, ini udah dapat induksi belum? Belum Pak. Induksi yang mana tuh Pak?
sebelum PNS Ibu kan ada kegiatan induksi yang 2 bulan, ikuti nggak Bu? Oh iya ikut. Sudah dapat ya, karena persyaratan untuk menjadi PNS itu harus ada induksi dulu kan ya. Nah, bagi ibu yang ibu bapak yang diangkat sekarang, memang jabatan fungsional ibu belum dapat ya Bu ya? Belum dapat sampai sekarang ya. Ibu tunggu aja dulu karena ibu kan baru 2019 sampai sekarang 2020 ya, masih 2 tahun juga masih kurang ya. Tunggu dulu nanti jawabannya itu keluar dulu ya, supaya nanti bisa diperhitungkan. Ada Nur punya? Jadi nanti Bu Nur nanti bisa ketemu lagi sama Bu Haji Sadia, ketemu lagi sama Bu Yoyo ya. Setahun Ibu 2 tahun ya. Kemudian menentukan angka kembali ya. Oke ya Bu ya? Oke Ya, Ibu Nur, ini mungkin Ibu Haji Yoyo sama Ibu Haji Sadia ini Ibu Nur ini memang baru jadi PNS ya, berarti baru PNS, jadi belum 2 tahun dia di PNS dan belum mendapatkan jagung ya. Itu Ibu tetap harus mengikuti alur pengumpulan angka penduduknya sampai saat ini. Tapi dari sekarang Ibu mempersiapkan diri apa-apa saja yang harus dipersiapkan ya, terutama berkaitan dengan PKB-nya, berkaitan dengan belanja-nya itu harus. Oke, mangga atur nuhun Ibu Nur. Pembedaan namanya Bu Haji Mohon Pak, Sami Pak. Sami ya. Mohon Sami Ibu Yoyo Sami. Ya. Cakap. Mohon. Mangga, Memang yang sertifikat pendidik itu menjadi syarat mutlak. menjadi persyaratan Ibu ya. Iya. Karena Ibu Tanpa belum sertifikat pendidik tidak bisa dinilai. Iya, Ibu Nur apa sarunya benernya? Ya, punya sertifikat pendidiknya harus ada, karena tidak bisa diproses kalau belum punya sertifikat. Nggak ada lagi? Tidak ada yang respon lagi ya Pak Ibu? Ya sebenarnya udah semua nih. Bapak Ibu kalau memang sudah cukup, kita cukupkan Bapak Ibu ya. Jangan lupa besok kita di hari kedua ya. Besok adalah PKG dan pengisian dupak ya, praktek ya. Nanti bersama dengan Bu Haja Sadiah ya besok. Hari Rabu juga masih ada, Kamis juga masih ada ya. Pak Korwas, terima kasih atas waktunya, kesempatannya berbagi ilmu pada teman-teman Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kita berikan aplaus buat narasumber kita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih kepada semuanya, khususnya Pak Darno, Ibu Haji Sadia, Bu Yoyo ya, tim penilai ya, karena sebentar lagi akan sibuk nanti. Insya Allah nanti saya juga nengok ke sana ya sebentar. Ya, karena itu Bapak dan Ibu, ya saya selaku Korwas, saya sangat senang ya selaku Korwasnya nih, sangat senang kepada kegiatan ini. Mudah-mudahan diteruskan Pak Dr. Darno, mudah-mudahan semua peserta bisa mengikuti kegiatan ini sampai 4 hari ke depan, dan mudah-mudahan juga ya idealnya memang ada Pak Kadis ya yang membuka nanti akadnya seperti itu. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat semuanya, dan mohon maaf jika ada kekurangan ya. Insya Allah pada kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Haji Sadia, besok ada yang dipersiapkan buat peserta? Ya, kalau bisa sih sudah megang PKG masing-masing ya. PKG yang ada, yang sudah di-print, supaya nanti ketika membutuhkan praktek pengisiannya seperti apa, contoh-contohnya bisa lebih mudah lagi. Kalau tidak pegang PKG-nya, biasanya suka meraba-raba. Oh gitu, ya. Ya, insya Allah sih di slide-nya itu secara umum, belum ke praktek untuk pengisian, pengamatan dan pemantauannya. Kalau memang nanti ada waktu, insya Allah nanti akan sedikit
kita berdiskusi tentang bagaimana cara pendeskripsiannya, deskripsi di PKG tersebut. Ya, insya Allah seperti itu. Insya Allah PKG-nya juga 360 derajat sampai ke bagaimana cara pelaporannya. Untuk Dupak sudah disiapkan format kosongnya. Insya Allah besok kita kalau ada waktu akan belajar bersama bagaimana memasukkan angka-angka kredit yang diperoleh oleh Bapak Ibu ke Dupak tersebut. Apa di-share dulu Bu nanti Bu? Di-share dulu. Insya Allah ini tinggal Dupaknya saja belum saya kosongkan. Dupaknya masih ada nama saya dan masih ada nama kepala sekolahnya. Ya, Insya Allah nanti malam lah. Insya Allah saya share ke Pak Sudana. Insya Allah ya kalau selesai. Ya, Paling terima lambat kasih besok Bu ya Haji. Insya Allah. Ya Bapak Ibu, besok kita masih belajar lagi ya, banyak dengan tim penilaian kredit Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu kita jam 1 ya. Tapi nggak apa-apa masuk setengah 2 jam berapa, meng-admit terus ya. Tapi ya maksudnya kita biar nggak ketinggalan. Nanti kalau masuk Bapak Ibu terlambat setengah jam aja udah materi yang tadi awal apa gitu ya. Jadi lupa, susah nyambungnya ya. Jadi mau disempatkan ya Pak Ibu ya. Memang kan semua punya aktivitas ya, tapi kalau kan untuk kepentingan Bapak Ibu juga ya gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya para tim penilai ya yang sudah masuk di hari pertama ya. Terima kasih nih bisa masuk di hari pertama ya, bisa menyampaikan buat teman-teman semuanya. Bapak Ibu, mari kita akhiri ya acara ini, acara yang hari ke-1 ya, tapi masih berlanjut besok ya. Kita akhiri dengan sama-sama ya, bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat, sholat asar dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu, sampai bertemu lagi besok ya di acara yang sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima silahkan. kasih. Ya, silahkan Bapak Ibu.